nggak pecah. Oh, belum, saya belum dapat tuh, Prof. Jadi saya ada data, saya sudah coba cek data di OJK kan. Ah, Jadi, memang perlu pencerahan. Kadang-kadang pakar ini ketika bicara, beliau hanya bicara melihat satu visi, tidak melihat secara komprehensif. Jadi kesimpulannya keliru, masyarakatnya sesat gitu kan. betul, betul, Prof. Betul, Prof. Hmm. Betul, Prof. Nah, jadi kan memang ya nanti kita coba inilah, Prof. Coba lihat celah, apakah memungkinkan ini dimasukkan dalam apa namanya? Apa kita perlu buat kanun lagi, Prof? Di Kira-kira di pandangan Prof. di Mudah masuk ke dalam jerat rentenir dari ruang digital. Nah, pendengar dimanapun berada ya, terkait dengan hal itu, saat ini telah hadir bersama kita pada pagi ini melalui virtual Zoom, ada Bapak Haji Zainal Abidin SSI, Wakil Ketua Komisi 3 DPRA. Assalamualaikum Bapak Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mohon, Pak? mohon, mohon izin ya, saya di kendaraan ini. Ya nggak apa-apa Pak. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah ya. Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada Bapak Profesor Dr. M. Sabri ABD Majid SE MEC yang merupakan Ketua Dewan Syariah Aceh atau DSA dan Guru Besar Ekonomi Islam Universitas Syah Kuala. Benar ya Pak? Apa kabar Pak Sabri? Alhamdulillah nih Bu Ros, Bu Mariami ya, Alhamdulillah Iya, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita juga turut mengundang OJK Aceh ya, cuman untuk hari ini, edisi kali ini masih belum bisa berkesempatan untuk hadir, cuman mudah-mudahan nanti next kita akan mengundang lagi. Baik, terkait dengan uh, apa topik kita yang menarik ya Pak ya, tentang pinjol. Ini memang salah satu apa ya, kayak hal yang memang lagi viral terus menerus nih dalam 2 tahun terakhir kalau saya tidak salah ya Pak ya, tentang topik kita pinjol itu kemudahan atau jeratan ya kan, seperti itu. Dan mungkin saya akan mulai berdialog dan tanya jawab bersama Bapak Zainal Abidin dulu ya Pak ya. Dan Ya, siap. siap. Jadi masyarakat kan memilih pinjol karena lebih cepat dibandingkan pembiayaan di perbankan ya. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, ini ini emang hal yang sangat menarik ya. Jadi dunia hari ini kan apa namanya sudah berkembang begitu pesat, begitu maju ya. Sampai larinya kita mainnya di IT lah, di Iya. teknologi informasi ya, terutama HP yang ada di tangan kita itu. Nah, melihat ini kan ini menjadi peluang ya bagi para pebisnis ya, pebisnis keuangan ya, terutama yang punya modal ya, ingin melihat ini karena pangsa pasar yang sangat besar ya, lahirlah pinjol ya. Walaupun memang pada awalnya pinjol ini tidak ada aturan hukumnya, sampai akhirnya ya apa namanya pihak otoritas jasa keuangan ya mengeluarkan sebuah peraturan OJK ya, yang ini sudah dikeluarkan sejak akhir tahun 2016 itu. Saya kalau tidak salah peraturan nomor 77 ya POJK 01 ya tahun 2016 ya. Ini menjadi landasan bagi apa namanya bagi para pengusaha pebisnis yang ingin membuat usaha pinjaman online ya, baik secara perusahaan maupun koperasi itu. Dan ternyata ini disambut baik oleh masyarakat, itu terutama masyarakat di kota besar ya. Dan juga Aceh kita juga tidak terlepas dari hal tersebut ya. Bahkan data terakhir ya yang kita baca di media itu katanya sejak adanya pinjol sampai bulan bulan Mei kalau nggak salah Prof ya. Aceh sudah mencapai pinjol itu sampai 1,8 triliun itu. Ini sebuah hal yang sangat fantastis ya. Artinya apa? Ini ternyata memang masyarakat sangat mau apa namanya membutuhkan atau keperluan ya. Ini antara dua hal lah, antara keinginan dan kebutuhan ini seperti itu. Tapi ya saya melihat ini merupakan sebuah hal yang sangat menarik ya dibandingkan masyarakat minjam uang di perbankan seperti itu. Nah, jadi satu sisi memang kita apa namanya mengapresiasi, tapi di sisi lain memang banyak hal memang yang kita dapatkan di masyarakat itu masuk juga laporan-laporan yang masuk ke kami di secara pribadi maupun di kantor seperti itu, Ibu. Ya karena memang kalau tidak bisa dipungkiri ya bahwa meminjam pinjol lebih mudah ya dibandingkan dengan perbankan ya Pak ya. Kalau Iya, pinjam lebih mudah. 5 menit Betul, kalau pakai KTP, download betul, aplikasi selesai betul. ya Pak ya. Tapi kalau Nah, di perbankan kan banyak apa ya SOP yang harus dilalui dulu ya Pak. betul, betul, betul. Cuman ini yang ditakutkan, yang sering bermasalah itu kan pinjol ilegal ya Pak ya, atau yang Iya, tidak iya.
yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan ini memang sungguh-sungguh sangat meresahkan masyarakat. Apalagi kita udah sering mendengar berita-berita bunuh diri. Bahkan baru-baru ini mahasiswa UI yang membunuh adik kelasnya juga karena terlilit hutang pinjol ya Pak ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam menertibkan pinjol yang tidak resmi ini sebenarnya Pak? Ya, apa namanya? Ya, yang pertama ya, menurut saya ya, memang harus diberikan penyadaran kepada masyarakat ya. Terutama memang yang bertanggung jawab terhadap ini kan pihak OJK gitu. Karena OJK kan sudah menerbitkan yang mengeluarkan izin bagi pinjol yang resmi. Nah, jadi ini harus senantiasa disosialisasikan itu. Nah, kemudian yang kedua ya, selain sosialisasi ya, apa namanya? Ya kita juga berharap masyarakat juga cerdas ya. Kalau memang dia perlu uang mendesak ya, ada pinjol ya, masyarakat sebenarnya bisa mencari lah, bisa meminta informasi ya mana pinjol yang resmi dan mana yang tidak resmi. Karena saya pikir hari ini kan untuk mendapatkan informasi tersebut sangat mudah, sangat-sangat mudah itu mendapatkan informasi itu. Nah, karenanya ya saya pikir masyarakat juga harus cerdas melihat pinjaman yang resmi dan tidak resmi gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya saya pikir apa namanya ya termasuk kami ya mungkin ya dan juga pihak-pihak terkait juga harus memberikan penyadaran kepada masyarakat ya, karena terutama hari ini saya melihat memang tingkat konsumtif kita ini sangat tinggi itu. Sehingga ya sebenarnya hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita ya hanya karena keinginan ya dipaksakan lah di akhirnya pinjam di pinjol. Ini kan sebuah hal yang sangat miris ya yang kita hadapi hari ini seperti itu. Ya karenanya memang sangat penting bagi kita ya termasuk OJK, perbankan ya, dan kita semua ini memberikan penyadaran pada masyarakat ya. Kalau memang tidak penting ya untuk apa pinjam di pinjol itu. Jadi ya bersabar-sabar aja kecuali memang hal-hal yang sangat genting yang sangat apa namanya yang sangat urgen mungkin ya. Nah, itu kalau menurut saya memang bisa saja pinjam melalui pinjol itu. Mungkin itu Ibu. Pinjol yang legal mungkin ya Pak ya, karena kalau Ya. pinjol legal tentu sangat berbahaya karena debt collector-nya biasanya kan mereka nggak punya debt collector lapangan ya. Oh iya, itu Bang sangat berbahaya itu. Mereka nggak punya DB lapangan, mereka biasa langsung pakai ancaman, intimidasi, bahkan dibikin grup warga. Baik, nanti kita bakal kupas lebih jauh ya. Kita sekarang ke Bapak. Siap, Bu. Pak Sabri, ini kan masyarakat banyak ya yang memilih pinjaman online karena sulit mengakses layanan perbankan ya. Selain hal ini, kalau menurut pengamatan Bapak, apalagi yang membuat masyarakat khususnya di Aceh banyak yang memilih pinjol? Selain alasannya, karena di perbankan terlalu banyak SOP yang harus dilalui. Seperti apa Pak menurut Bapak? Oke, baik. Bu Maria ini yang mungkin sebelum saya menjawab itu ya, saya beri gambaran umum dulu ya, bagaimana maraknya pinjol di Republik Indonesia ya. Kalau ini berdasarkan data ya, ini berdasarkan data pada bulan Juni ya, posisi Juni ini kalau kita lihat 2003. Ini total pinjol di Indonesia itu sampai 64,5 triliun. Ya, kalau kita lihat di Aceh, posisi Desember 2002 ini 1,9 triliun. Bulan Juni ini meningkat sudah menjadi 2,03 triliun. Nah, namun posisi Aceh ya, kalau kita lihat jumlah pinjol di Aceh ini di bawah rata-rata nasional dan bahkan kalau kita lihat ya jumlah pinjol berpenduduk di Indonesia itu Aceh menempati nomor 6 terendah jumlah pinjol. Ya kalau kita juga lihat ya peningkatan orang meminjam dengan pinjol ini provinsi Aceh ini masuk dalam kategori 10 terendah. Ya 10 terendah dan memang menunjukkan tren yang menaik ya. Kalau saya bisa berikan data ya jumlah pinjol berpenduduk Aceh 2019 itu kalau pinjol itu kita pergi jumlah penduduk Aceh juta sekian itu 2019 itu ada 46.159 2020 itu 50.000 ya 272 kemudian 2021 364.285 rupiah, kemudian 2022 ini ada 375.000 ya 159. Nah, memang kalau kita lihat tren ya
peningkatan jumlah pinjaman ini meningkat drastis ini pada masa COVID ya, pada masa pandemi COVID. Maka kalau disebutkan ya jumlah pinjol di Aceh itu meningkat gara-gara kanun ya lembaga keuangan syariah itu keliru besar. Yaitu keliru besar ya. Maka ini harus dicek ulang karena semua orang kan ini gara-gara kanun dan sebagainya, dan itu keliru ya, sangat keliru. Dan bahkan kalau kita lihat ya, jumlah pinjol yang gagal dibayar atau disebut dengan pinjol bermasalah atau pinjol macet itu ya di Aceh itu kalau kita lihat di nasional itu 1,42 triliun ya yang macet, sedangkan di Aceh itu yang macet itu yaitu hanya 1,02%, jauh ya di bawah rata-rata nasional. Dan bahkan Aceh adalah masyarakat yang mengambil pinjol yang paling disiplin di Sumatera. Kredit macet pinjol yang paling rendah ya di Sumatera itu adalah di Provinsi Aceh. Kalau yang paling tinggi itu ada di Nusa Tenggara Barat ya 7,7%. Kalau di Pulau Jawa itu paling tinggi ada di Jawa Barat ya 3,61%. Nah, apa yang saya sampaikan ini ya adalah gambaran umum ya, memang pinjol yang begitu marak di Indonesia, tapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, posisi Aceh ya, jumlah pinjol di Aceh itu masih sangat rendah. Dan juga mereka yang mengambil pinjaman online di Aceh itu ya itu juga memiliki disiplin yang lebih tinggi ya, dengan pinjol macet itu hanya sekitar 1,01% ya, paling rendah di Sumatera. Oke, baik ya. Nah, kenapa maraknya ya pinjol? Maka memang ya sudah sangat tepat sekali Pak Zainal tadi menyebutkan, ketika orang meminjam itu apakah karena mendesak, kebutuhan mendesak, karena memang penting dalam kondisi darurat, tidak ada solusi lain, atau untuk gaya-gayaan. Ya, apalagi di gadgetnya ya, di HP-nya ya ada tawaran-tawaran yang menggiur, karena ciri pinjol ilegal itu memang ya mereka menawarkan dengan SMS ya dan sebagainya ya, apalagi ingin beli HP baru ya, dan sebagainya ya. Nah, memang kita pahami ya, ketika seseorang memerlukan pembiayaan atau memerlukan uang, berhadapan dengan lembaga keuangan syariah resmi, katakanlah berhadapan dengan bank ya, dunia perbankan, maka ada istilah ya bankable ya, artinya bahwa seseorang akan mendapatkan pembiayaan itu dia harus memenuhi ya persyaratan-persyaratan ya untuk diberi pinjaman, dan persyaratan itu tidak mudah ya, artinya termasuk ada jaminan ya, ada pendapatan tetap dan sebagainya ya. Maka orang-orang miskin ya, atau pada umumnya yang kelas menengah ke bawah ya, di samping dengan harus memenuhi persyaratan yang mereka tidak akan bisa penuhi, kemudian juga prosesnya agak lama, ribet ya, dan sebagainya. Walaupun ya perbankan itu menawarkan jumlah biaya pembiayaan yang jauh lebih murah ya, paling-paling berkisar antara 7 hingga 12% per tahun. Ya, tetapi ya walaupun murah tapi susah dan lambat. Sedangkan dengan pinjol mudah, cepat, tapi sayangnya ya kalau tidak melalui pertimbangan yang baik, maka pinjol itu berujung pada mupinjot ya. Mudah-mudahan Bu Mariam ini tahu mupinjot, artinya dia mubalut ya, artinya dia akan masuk ke dalam perangkap pinjaman bermasalah ya. Nah, maka di sini ya saya sangat sepakat dengan Pak Zainal, maka harus bijak, apalagi memang perkembangan ya pinjol ini sebenarnya seiring dengan perkembangan teknologi ya, era teknologi, karena pembiayaan yang diberikan ini adalah pembiayaan yang berbasis teknologi. Maka orang bicara dengan financial technology atau fintech, atau orang bicara tentang digital banking ya, bicara tentang digitalisasi ya, artinya orang bisa tidak kemana-mana, dia duduk di satu tempat, yang penting dia punya kuota, terakses dengan internet, dia perlu uang ya, mungkin hanya perlu upload KTP, NPWP, atau mungkin slip gaji dan sebagainya, dan bisa ya
artinya ya proses untuk meminjam itu terbuka 24 jam, tidak seperti bank hanya 8 jam, itu pun harus antri, ya antrian yang panjang, proses pencairannya lama, tapi dengan pinjol ya bisa saat itu juga. Nah, maka sebenarnya ya ini sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Memang pinjol menawarkan kemudahan, tetapi kalau tidak bijak memilih maka akan masuk ke dalam, ya dia akan menciptakan masalah untuk diri sendiri. Karena kita pahami ya kalau pinjol itu tenor ya waktu pembayarannya itu cepat, tidak seperti dalam perbankan ya bisa jangka panjang. Kemudian ya bunganya itu sangat tinggi sekali, ya sekitar 0,8%, ya rata-rata 0,8% per hari. Artinya per bulan itu sampai 24%, atau setahun sampai 200 ya 288%, sangat tinggi sekali. Walaupun OJK ya membuat regulasi, membuat aturan bahwa biaya bunga rata-rata per hari itu ya mungkin sekitar 0,4 atau 0,3%. Tapi kalau 0,4% ya masih satu bulan itu masih 12%, satu tahun itu masih ya sekitar 144%, masih sangat tinggi sekali. Maka kalau bagi masyarakat Aceh, karena kita pahami ya pinjol ini ya karena memang menjanjikan ya keuntungan yang sangat luar biasa. Ini kalau kita lihat ya dari laporan SWI ya, Satgas Waspada Investasi, ya Satgas Waspada Investasi, ya ini adalah sebuah unit ya yang ada di bawah OJK yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi ya Informasi Republik Indonesia ya. Sejak tahun 2018 hingga ya tahun 2023 ini terdapat 4.567 ya pinjol ilegal itu yang izinnya sudah dibekukan. Artinya sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Sedangkan ya pinjol yang mendapat perizinan ya dari pemerintah ini di bawah OJK ini hanya ada ya 97 ya, ada 97 pinjol yang mendapat izin dan 4 diantaranya itu adalah pinjol ya pinjol syariah. Ya, 7 ya dari 9, bukan 97 ya 95 ini posisi Desember, posisi Juni ya 2023 ada 95 pinjol yang berizin ya. Izin itu di bawah OJK dan ada 5 itu adalah pinjol yang syariah. Maka kalau bicara di Aceh, kalaupun dia terpaksa harus ke pinjol karena kebutuhan yang mendesak, ya dan juga ketika dia meminjam juga harus bijak ya, dia tahu dia sanggup nggak membayar, punya uang nggak, jangan nanti utang sampai katakanlah lebih dari 100% ya pendapatan yang dimiliki. Karena idealnya kalau kita pinjam ya mungkin hanya 30% ya dari aset atau dari pendapatan yang kita miliki. Maka kalaupun memang terdesak, memang karena dalam Islam kita pahami berutang itu sangat tidak digalakkan. Rasulullah pernah menolak ya, Rasulullah pernah menolak orang yang meninggal ya menyembayangkan salat jenazah karena dia berhutang. Rasulullah pernah ketika mau berperang membuat pengumuman, siapa di antara kalian punya hutang pulang saja, nanti takut mati syahid, nanti Anda malah meninggalkan hutang ya. Maka bagi warga Aceh kalau memang terdesak, karena kalau bicara darurat ya, dalam kondisi darurat, karena dalam Islam kalau darurat ya sebenarnya ya haram bisa jadi halal, tapi jangan itu dimanfaatkan ya. Artinya kalau memang belum ada pinjol yang berbasis syariah, orang perlu uang, ya mungkin silakan, darurat, ya hanya sekedar untuk menutupi atau untuk memastikan dia masih hidup, ya tidak mati, ya kelaparan, ya. Nah maka kalaupun harus ke pinjol, maka ada pinjol syariah, ya. Nah kira-kira demikian. Baik, menarik ya. Jadi pendengar buat pendengar yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan langsung kepada narasumber kita juga diperbolehkan, atau sharing pengalaman ya, mungkin pernah punya pengalaman terjerat pinjol ataupun pernah pengalaman
pinjaman online ini, baik legal ataupun ilegal, bisa langsung telepon ke nomor 0651 44336 ataupun WA di nomor 0811 67 13 977. Nah, menarik ya tadi Pak Sabri. Dan sekarang kita ke Pak Zainal Abidin. Nah, tadi kan cerita-cerita ya dengan Bapak Sabri bahwa banyaknya pinjol ilegal. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah ini karena ada lemahnya sistem pengawasan kita, Pak? Atau seperti apa, Pak Zainal? Ya, terkait maraknya juga pinjol ilegal ya. Tadi di awal saya dan juga Pak Sabri juga sudah menyampaikan, Prof. Sabri sudah menyampaikan ya, bahwasanya yang pertama yang perlu kita garis bawahi ya, saya sependapat dengan Prof ya, pinjol ini tidak ada kaitan dengan kanun LKS. Ini sangat penting ya. Jadi ini saya tegaskan di sini ya, jangan sampai ini menjadi menjadi pembenaran ya terhadap kanun yang sudah menjadi kesepakatan kita ya. Seperti itu yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua ya terkait dengan pinjol ilegal ya sesuai dengan regulasi yang ada. Ini yang menjadi penanggung jawab utama itu adalah OJK. Karena OJK yang mengeluarkan regulasi ya, yang melakukan pengawasan ya. Dan juga OJK ya punya hak untuk melakukan audit ya terhadap penyelidikan juga ya terhadap pinjol-pinjol ilegal yang ada di Indonesia dan khususnya ada di Aceh seperti itu. Nah, namun demikian ya kami ya bersedia menerima laporan ya jika ada memang masyarakat yang meminjam di pinjol ilegal ya, dilakukan intimidasi segala macam, kami siap menerima laporan dan ya tentunya ini kami juga akan mempelajari seperti itu. Dan ya memang tidak tertutup kemungkinan ya kalau memang diperlukan regulasi atau kanun Aceh yang lain ya saya pikir terbuka saja seperti itu. Nah, namun demikian ya tadi saya sependapat dengan Prof ya, ini masyarakat harus berhati-hati gitu. Harus sangat berhati-hati terhadap pinjol-pinjol yang ada ya, apakah itu legal ataupun ilegal itu. Nah, karena kita Aceh ini kita mencoba dengan sekuat tenaga ya, bahwasanya Aceh ini adalah daerah yang daerah syariah ya. Ya saya pikir masyarakat juga harus cerdas, harus jeli ya, mencari pinjaman yang mendesak ya dengan pinjol yang syariah juga yang resmi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sudah ada ini pinjol syariah. Jadi tidak tidak ada hal yang harus dibentur-benturkan gitu. Nah, tinggal itu tadi itu saya sangat sependapat dengan Prof ya. Kalau memang sangat-sangat darurat ya silakan saja itu. Tapi dipinjol resmi yang syariah. Tapi kalau tidak darurat ya saya pikir ya tidak usah kita berhutang seperti itu. Jadi itu Ibu. Baik. Nah, berbicara tentang pinjol juga ya, Pak ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman lah katakanlah yang sudah pernah meminjam pinjol, katakanlah pinjol ilegal. Kadang kan kalau kita buka di App Store itu kan banyak ya aplikasi-aplikasi macam-macam yang pinjol legal ataupun ilegal. Ya cuman kadang lagi-lagi antara keinginan sama kebutuhan. Karena sekarang kan kadang hedonisme ya. Karena ini ya pengen kayak tadi apa gaya hidup, apa fungsi hidup, kadang itu susah ya kalau tidak bijaksana tadi. Nah, pengalamannya adalah hanya bermodalkan KTP, kemudian verifikasi data, ya by HP aja gitu kan, by HP, kemudian dicek wajah kita segala macam 5 menit langsung. Biasanya kalau pinjol itu kan 1 juta biasanya untuk pertama kali pengguna baru, gitulah katakanlah ya pengguna baru. Tapi yang disayangkan kalau pinjol-pinjol ilegal itu 1 juta dibuat di situ, ternyata yang ditransfer bukan 1 juta, 600.000. Nah, 400.000-nya kadang dipotong ADM kan, karena namanya juga ilegal ya, jadi kurang jelas ya, nggak jelas kemana. Itu pun kadang tenor hanya 7 hari. Udah 7 hari, hari kelima mereka udah langsung nelpon, intimidasi, WA. Padahal masih ada 2 hari lagi. Jadi memang ada ketakutan sendiri ya kalau sudah terjerat dengan pinjol ilegal ini. Kemudian nanti kalau kita telat bayar itu bunganya lagi dan data kita langsung disebar. Disebar, dibuatnya bukan hanya intimidasi, kadang fitnah, buronan hutang, dia membawa uang perusahaan, apalah gitu ya. Soalnya saya pernah melihat juga kasus seperti itu, Pak. Dan
Yang saya ingin tanyakan nih Pak, bagaimana dengan hukum pidanakah atau hukum perdatakah bagi orang-orang masyarakat yang sudah galbay atau gagal bayar? Bagaimana itu? Iya, iya. Ini siapa nih, Prof? Apa saya nih? Boleh siapa aja. Boleh Bapak Zainal, boleh Pak Sabri. Prof, saya mau izin Prof sebentar, Prof, ya. Nanti Prof melengkapi yang luas, Prof, ya. Ya, secara regulasi, ya, bagi masyarakat yang gagal bayar di pinjol, itu tidak ada pidana dia, hanya perdata saja, Bu, itu. Secara regulasi. Dan bahkan ya, kalau dia pinjamnya di pinjol resmi, ya, paling yang paling berat itu ya sanksinya adalah dia di blacklist dari semua lembaga keuangan ya yang di bawah OJK. Jadi dia di blacklist ya. Itu nggak lama juga itu, paling 5 tahun itu, 5 tahun di blacklist lah dia. Setelah 5 tahun ya dia bisa pulih kembali. Nah ini secara regulasi yang ada ya hari ini. Tapi kalau dia pinjam di pinjol ilegal ya itu tadi dia akan banyak mendapatkan nasihat-nasihat ya dari bodyguard segala macam ya. Baik yang bersifat SMS segala macam. Dan karena saya mengalami loh Bu, saya tidak tahu menahu ada kawan saya pinjam di pinjol. Saya tidak tahu kawan itu pinjam di pinjol itu. Nah, terakhir ternyata masuk ke saya pesan, tolong ingatkan kawan saudara dia pinjam di pinjol. Nah, karena saya tidak tahu menahu dia pinjam di pinjol ya, dan besarannya berapa, lembaga apa yang meminjamkannya, saya nggak saya jawab. Bahkan pesan itu saya abaikan saja itu. Nah, ini salah satu contoh itu. Ya, mungkin nanti Prof bisa dijelaskan lah Prof secara hukum syariahnya Prof. Ini itu Bu Maria. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Sabri. Baik. Nah, memang ya bicara tentang pinjol ini yang agak berat karena munculnya pinjol-pinjol ilegal. Ilegal ini karena bisa jadi Bu, saya membuat pinjol teman ya karena ya siapapun ya dengan mudah bisa membuka ya di platform online gitu. Ya kemudian WA kawan-kawan dan sebagainya. Nah, maka kemudian kita terjebak ya dalam pinjol-pinjol ilegal. Ya, maka kadang-kadang pinjol ilegal itu pun untuk melapor ya, misalnya si A dia pinjam ke saya, sedangkan saya juga ilegal ya. Ketika melapor ya, mereka juga takut yang nanti yang ditangkapnya bukan nasabah, malah dia sendiri yang duluan ditangkap karena dia tidak memiliki izin. Nah, memang kalau bicara tentang hukum ya, karena kalau bicara pidana ini kaitannya hukum ya antar masyarakat dengan negara ya. Artinya apakah masyarakat melakukan pelanggaran ya terhadap ketentuan negara. Tapi kalau bicara perdata kan ini adalah hubungan antar individu dengan individu lainnya. Maka sangat tepat seperti Pak Zainal sampaikan ya, ini paling-paling masuk ke dalam ranah perdata. Ya, tetapi ya kalau kita lihat di sini misalnya kasus-kasus ya yang dilaporkan ke kepolisian ya, ke polisi ya, dan karena pinjol ini ya umumnya jumlahnya kecil-kecil, kadang-kadang ketika mereka laporkan mereka sendiri juga ilegal ya. Maka ini kalau ilegal memang dua-dua bermasalah ya, dua-dua mau pinjol ini ya, dua-dua mau pinjol ya. Maka jangan-jangan nanti ada nasabah yang nakal, dia tahu itu ilegal ya. Nanti sebelum katakanlah ketika dia ambil pinjaman, sebelum dilapor oleh pinjol ilegal, lebih duluan dia lapor. Nah, ini dia ilegal itu ya. Nah, maka memang kalau bicara tentang ilegal ya memang ini akan masuk ke dalam ranah ya yang tidak ada kepastian hukum karena dua-duanya itu bisa dijerat ya. Maka saya pikir ya karena yang ilegal seperti saya sebut karena dia ada 4 ribuan yang sudah ditutup ya oleh OJK, tapi kan kapan saja itu bisa muncul lagi karena begitu mudah sekarang. Nah, maka bagus ya mungkin Pak Zainal ya seperti Bupati Aceh itu ya, si Peh Bajo, si Du Kudro, si Martalo ya, Saban Desa. Artinya apakah pinjol ilegal atau nasabah ya yang mengambil pinjol ilegal, dan kita yang menonton juga sebenarnya ikut harus mempertanggung jawabkan ya. Maka saya pikir sangat penting sebenarnya pemahaman kita ya terhadap
hutang tadi ya terhadap riba. Karena dalam pinjol ini ini ada dua jenis riba ya. Riba dalam kategori hutang piutang ya, riba al-qard. Riba al-qard ini ada dua ya. Ada riba nasiyah dan ada juga riba jahiliyah. Kalau riba nasiyah, seseorang meminjam uang tetapi dia harus mengembalikan dengan uang yang lebih banyak. Maka yang lebih banyak itu, kelebihan itu adalah riba. Sama juga seperti disebutkan tadi. Orang pinjam 1 juta, tapi yang diberikan 800.000. Ya, 800.000, tapi dia harus kembalikan 1 juta. Ya, artinya walaupun di akadnya tertulis dia pinjam 1 juta, sesungguhnya yang dia terima 8 juta. Tapi dia harus bayar 10 juta. Maka 200.000 itu adalah riba nasiyah. Nah, kemudian ya, ketika seseorang gagal bayar, di samping namanya dicemarkan, namanya disebarkan dan sebagainya, dan dia juga harus membayar denda. Dan denda itu juga bagian dari riba jahiliyah. Artinya sudah komplit ya, jenis-jenis riba itu ada dalam pinjol, ada riba nasiyah, ada riba jahiliyah. Ya, saya pikir agak memalukan ya, kita hidup Islam di Mekah, tapi ketika berpinjol kita terlibat dalam riba jahiliyah. Baik, Pak, kita baca dulu pertanyaan dari WA dari pendengar ya, dari 0811680071 sekian. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Tadi Bapak sempat menyinggung pinjol syariah. Memang apa bedanya pinjol legal dengan syariah? Terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Pak Sabri tadi ya, yang Bapak kan sempat bilang tadi ada pinjol syariah. Mungkin apa bedanya? Mungkin dari bunganya atau seperti apa, Pak? Oke, baik. Kalau kita di Indonesia ya berbicara tentang kesyariahan ya, transaksi ya, termasuk transaksi pinjol atau transaksi ya, pinjam meminjam berbasis online, maka semua itu kita merujuk pada fatwa ya Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini Majelis Ulama Indonesia ya sudah mengeluarkan fatwa ya, fatwa Dewan Syariah Nasional ya nomor 117 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ya berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah akad ya, kontrak atau perjanjian ya yang disepakati oleh lembaga pinjol dengan masyarakat ya, dengan masyarakat sebagai peminjam. Maka akad-akad syariah, katakanlah bisa jadi dia menggunakan akad muzarabah, akad jual beli. Artinya ketika kita pinjam, ya mereka akan menanyakan sebenarnya kita mau apa, ya, uang itu untuk apa. Nah, maka ya pinjol syariah itu akan memberikan kita ya sesuai dengan keinginan, bukan dalam bentuk uang, dan nanti kita akan cicil. Maka yang diberikan itu adalah dalam bentuk akad jual beli. Itu bisa jadi dalam bentuk akad muzarabah. Katakanlah, saya mau pinjam uang, apalagi UMKM, saya perlu modal. Nah, maka di situ lembaga ya pinjol syariah ya mereka akan menjadi sebagai rabbul mal, sebagai pemberi modal. UMKM itu adalah sebagai pengelola ya, sebagai pengelola, sebagai mudari. Nah, maka nanti keuntungan itu akan dibagi ya sesuai dengan kesepakatan. Kalau bisnisnya untung dibagi sesuai dengan nisbah ya, dengan rasio yang disepakati. Tapi kalau rugi maka masyarakat yang meminjam itu tidak perlu lagi mengembalikan pembiayaan itu. Artinya ada unsur-unsur keadilan yang diperjuangkan dalam Islam. Tapi kalau dalam pinjol konven mereka tidak mau tahu dikasih pinjaman ke kita apakah kita mau mati, mau mampus, bangkrut. Jelas tetap harus kita bayar, walaupun rugi tetap harus kita bayar ditambah dengan bunga-bunga ya bunga-bunga yang lain, dengan biaya-biaya yang lain. Nah, maka yang membedakan itu adalah akad-akad ya perjanjian ya antara si pembeli dan penjual, di mana dalam akad-akad itu ya sudah bebas dari unsur-unsur riba, sudah bebas dari unsur-unsur ketidakpastian ya, unsur gharar, dan juga unsur-unsur maisir ya. Nah, maka ini ya sebenarnya yang membedakan. Tapi bisa jadi bentuknya sama. Kalau kita lihat dari luaran, artinya ujungnya juga kita dapat uang, konven juga dapat uang ya. Nah, maka bisa jadi ya ujungnya sama, hasilnya sama, tapi prosesnya berbeda.
ya prosesnya berbeda. Kalau saya sering mengibaratkan apa, seseorang masuk restoran, ya dia ingin makan, ya yang punya restoran ya katakanlah sudah menyiapkan 2 piring ayam goreng, ayamnya persis sama, rasanya sama, aroma sama, tapi mereka mengatakan karena yang masuk itu katakanlah ya Pak Zainal berjanggut pakai peci haji, nah mereka mengatakan oh ini mesti muslim, maka dia mengatakan Pak, ya Pak yang piring ini boleh makan, yang ini enggak. Kan kita mesti menanyakan kenapa yang ini enggak, kan ayamnya sama, semuanya sama. Maka mereka mengatakan yang ini Pak, yang halal ini karena dia disembelih secara syariah. Sedangkan yang ini tidak disembelih secara syariah. Maka proses ya akad itu ya yang melandasi ya sesebuah pinjol syariah itu. Artinya bahwa proses mereka itu juga diawasi oleh Dewan Penasehat Syariah. Ya, ada yang mengawasi ya dia sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kira-kira demikian. Baik. Nah, menarik juga tentang pinjol ini sendiri. Kita ke Pak Zainal Abidin. Nah, Pak Zainal, bagaimana memaksimalkan dana pemerintah supaya lebih banyak terserap ke masyarakat? Jadi masyarakat itu tidak lari ke pinjol ilegal, apalagi kepada pelaku-pelaku UMKM ya yang mungkin butuh modal larinya ke pinjol. Takutnya kan kadang ada masyarakat yang memang harus literasi baca itu harus ditingkatkan ya. Karena kan kalau kita lihat di internet sekarang mudah mendapatkan informasi mana pinjol yang terlisensi OJK, mana yang tidak. Cuman kadang-kadang kan masyarakat mungkin ada yang langsung lari aja ke pinjol yang tanpa tahu dulu mana legal dan mana yang ilegal. Bagaimana tuh Pak Zainal? Ya, memang kalau sebenarnya perbankan syariah di Aceh, baik Bank Aceh maupun BSI ya sudah menyediakan kur yang nilainya sebenarnya fantastis ya. Itu ada puluhan miliar ya yang diperuntukkan untuk kredit usaha kecil rakyat ya seperti itu. Nah, kita paham bersama ya, dan masalah juga paham bahwasanya memang pinjam uang di perbankan itu kan memang membutuhkan pertama ADM yang memberatkan ya di satu sisi ya, dan juga perlu waktu seperti itu. Nah, namun demikian memang ya kita di legislatif ya, lembaga DPR Aceh dan pemerintah Aceh memang sudah meminta ya pihak perbankan di Pak, kita angkat dulu telepon, ada yang menelpon, kita angkat dulu ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Oke, dengan siapa di mana nih Pak? Bang Parlindungan Harahap saat ini antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi di saat. Baik Pak Ruslan, Pak Parlindungan, ada yang ditanyakan ke narasumber kita terkait dengan pinjol? Dengan siapa narasumber? Dengan Bapak Sabri dan Pak Zainal Abidin. Dari mana? Yang satunya Wakil Ketua Komisi Pak Zainal, terus ada Bapak dari Pak Sabri yang merupakan Ketua Ketua Dewan Syariah Aceh dan Guru Besar Islam. Iya, salam hormat saya ayahanda, ada Pak Sabri, begitu juga yang satu lagi abang kita. Sebenarnya kalau kur itu tadi itu dana monitor Pak dari Kementerian Ekonomi Pak. Tinggal lagi mungkin BSI selaku bank syariah membuat nama seperti itu. Ini seharusnya harus turun semuanya nih. Karena yang rasio yang saya dapatkan, dana moneter dari 340 triliun 2023 baru 29% Pak. Yang sudah di lampu hijaukan oleh Menkyu Ibu Sri Mulyani. Jadi ini kita benar saja seperti pinjol dan pemerintah, OJK, benar kata Rocky Gerung, dungu gitu. Seharusnya ini disebarkan sampai koperasi yang berbau syariah. Nah, kita udah lihat seperti Sapik yang didirikan oleh Bapak Amir Makrum Amin. Masa ketuanya aja Antonio Sapi yang keturunan dari Tiongkok yang pura-pura mengucap 2 kalimat syahadat.
Baik Pak. Berarti kan dia saham terbesar, akhirnya semua hasil bumi kita dibawa ke Tiongkok. Nah ini harusnya diturunkan ke Kementerian Koperasi, mitra-mitra itu dibongkar semua, karena mitra itu pengusaha, 3.000 orang Pak. Pengusaha di sana seharusnya yang mendampingi universitas, akademisi, sebagai konsultan independen. Supaya apa? Menengah ke bawah bisa naik kelas yang di bawah. Karena universitas itu ada teknik, hukum, ekonomi, SDM, pertanaman pangan dan pertanian, nelayan. Nah ini, kalau begini terus kita hanya memancing Timur Tengah ke sini dengan si Valentino Sapi itu, hancur negara ini. Baik, itu aja saya harus transparan. Baik. Kalau ini dana moneter, ambil dari Kementerian Ekonomi, Erlangga, jangan sampai dana ini dirampok oleh politisi adik kuasa yang Pak Ruslan. Baik. Terima kasih Pak Ruslan. Baik, Bapak Sabri dan Pak Zainal ya, tadi ada sedikit tanggapan ya dari pendengar kita. Bapak Ruslan mungkin boleh ditanggapi sedikit, langsung saja boleh. Siapa? Pak Sabri boleh, Pak Zainal boleh. Silakan Prof. Baik ya, memang kalau kita lihat ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah melakukan sesuatu tapi tidak cukup. Ya, saya pikir yang menarik ya, ini kita sangat beruntung ada Pak Zainal di sini. Ya, kalau khusus dia ya memang ada ketentuan yang berpihak kepada UMKM. Ya, misalnya kalau kita lihat pasal 14 ayat 4 ya, ini dari kanun ya nomor 11 ya tentang kanun lembaga keuangan syariah, bahwa disebutkan ya perbankan ya LKS harus mengalokasikan pembiayaan untuk UMKM ya, ini minimal 40% pada tahun 2004, 40% pada tahun 2004. Ini kalau kita lihat kebijakan ya Republik Indonesia ya, itu mereka hanya menentukan 20%, tapi Aceh menetapkan harus 40%. Ya, harus 40%. Maka kita lihat ya BSI sudah membuka ya gerai UMKM ya, di Banda Aceh sudah ada, rencananya nanti di Laut Sumawe dan juga di Melabu ya. Tapi masih juga ya kalau pembiayaan itu melalui lembaga keuangan, ya saya pikir masyarakat juga ya kalau masuk ke dalam bank ya masih merasa susah dan sebagainya. Maka kalau saya sangat mengharapkan kenapa orang memilih pinjol, karena belum ada alternatif lain. Ya, maka di sini menjadi tanggung jawab pemerintah ya, menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, bisa jadi katakanlah dana-dana Baitul Mal ya, mungkin yang bersumber dari infak sedekah. Mungkin ada dana-dana untuk tanggapan darurat ya, orang-orang darurat ya bisa berhubungan dengan Baitul Mal ya, ada konter online yang dibuka ya. Dan kemudian juga saya pikir menarik Pak Zainal ya, karena sekarang banyak sekali ya uang pembangunan itu yang mengucur ke pedesaan yang sebelumnya banyak digunakan untuk membangun infrastruktur. Tapi sekarang sudah saatnya ya dana-dana itu dialokasikan untuk hal-hal produktif. Maka kenapa tidak di masing-masing kampung? Katakanlah kalau kampungnya tidak mampu, ya mungkin di kemukiman ya, di kemukiman. Kalau kemukimannya nggak mampu ya minimal mungkin di kecamatan. Artinya kecamatan punya lembaga ya pembiayaan untuk masyarakat. Modalnya dari mana? Dari kampung ya, dana-dana desa itu masing-masing kampung itu harus sharing. Ya harus sharing ya ke dana kampung, nanti menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Karena kalaupun syariah kan biaya itu harus ya tetap harus dibayar ya, karena syariah itu bukan istilah gratis ya, gratis itu tidak identik dengan syariah. Artinya apa? Sehingga pengelolaan itu terus berkelanjutan, dia bisa survive, bisa sustainable, sehingga ya siapapun yang memerlukan maka dengan mudah ya mereka juga bisa berhadapan. Dan kita harapkan ya mungkin nanti pembiayaan yang ada ya yang memang digerakkan ya dari dana-dana pembangunan desa itu juga mereka menggunakan sistem online, jangan kalah dengan pinjol online ya. Nah coba ini ya sejauh mana sebenarnya keseriusan kita
Cuma bisa jadi masalah karena orang Aceh salah satu cirinya apa? Embongnya tinggi, egonya tinggi. Artinya kalau saya pinjol saya pinjaman mungkin dengan pinjaman syariah kecamatan nggak keren. Tapi kalau saya pinjol dengan pinjol nasional, apalagi nama-namanya berbau-bau ke internasional berbau-bau Inggris, mungkin nampak keren Maka di sini bagaimana seseorang sebenarnya dia bisa mengawal nafsunya, mengerem sifat keserakahannya. Baik. Saya pikir banyak memang solusi yang bisa dilakukan. Yang penting serius dan juga punya komitmen ke arah sana. Baik, kita bacakan ada pertanyaan dari WA dari pendengar. Assalamualaikum Bapak narasumber, izin bertanya bagaimana membedakan pinjol ilegal dan ilegal dan apakah semua pinjol yang ada di Aceh sudah disyariahkan? Itu dari Aan di Banda Aceh. Kemudian saya langsung baca aja satu lagi, adanya Kakak Kiki di Banda Aceh juga yang katanya kalau seandainya sudah terjerat dengan pinjol, apa yang harus dilakukan? Sedangkan untuk membayar sudah tidak ada uang lagi, bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Pak, boleh dijawab? No problem. Oke, baik. Ciri-ciri pinjol tidak ilegal. Sebenarnya mudah. Pertama kalau mau pinjol sudah terpasang cek di web OJK dia terdaftar atau tidak. Nah, ciri lainnya mungkin kita nggak sempat mengecek ciri lainnya. Nah, pinjol ilegal itu mereka sering menawarkan pinjaman itu melalui SMS, melalui WhatsApp tanpa kita duga-duga masuk WhatsApp SMS dari nomor yang tidak kita tahu. Kemudian pinjamannya sangat mudah, prosesnya sangat cepat, bunga biaya pinjaman serta denda itu tidak jelas. Tahu-tahu kita terjerat lalu kita merasa ini kok begini Kemudian diiringi dengan ancaman teror, intimidasi, pelecehan dan sebagainya. Bahkan nama kita mungkin disebarkan kemana-mana, apalagi mungkin ke kawan-kawan apakah kawan di kantor kawan mungkin dalam pergaulan. Kemudian mereka juga tidak mempunyai layanan pengaduan. Kalau ada masalah mereka tidak ada layanan pengaduan. Kemudian yang mereka tidak memiliki identitas pengurus, alamat kantornya juga tidak jelas. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam HP kita. Ini sangat bahaya sebenarnya Artinya ketika kita pinjam, mereka akan mengakses semua data kita maka mereka bisa menggunakan data tersebut untuk menjadikan kita malu dan sebagainya. Nah, kemudian pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech pendanaan bersama di Indonesia. Nah, mungkin cara yang paling mudah apa tawaran datang begitu saja, prosesnya begitu cepat tapi kalau kita tanya berapa bunga, berapa biaya tambahan, bagaimana kalau bermasalah, mereka akan mengatakan ambil aja dulu, nanti itu kita pikirkan kemudian. Maka itu siap-siap pinjol ilegal itu siap-siap akan berpinjol Nah, saya pikir itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah terjerat bagaimana melepaskan diri dari jeratan itu? Maka salah satu sifat bijak yang dimiliki oleh peminjam pinjol ini apa? Ketika dia berhutang, jangan pernah menutup hutang itu dengan berhutang lagi, gali lubang, tutup lubang. Nah, itu sangat bahaya itu sangat bahaya. Nah, maka sebenarnya alangkah lebih bijaksana sebelum bermasalah kita sudah ada preventive measure artinya kita sudah mencegah dari awal meminjam ketika mendesak sesuai dengan kebutuhan, evaluasi dulu kemampuan kita, pastikan dulu jadwal pembayaran itu kapan saja dan apakah kita sanggup atau tidak, berapa bunganya, berapa lamanya dan seterusnya Nah,
memang kalau sudah terjerat ya harus bertanggung jawab. Walaupun kita pinjam dengan ilegal, jangan nanti mengatakan kan ini pinjaman ilegal, pinjaman nggak benar. Saya juga bisa bertindak sebagai nasabah yang ilegal, biar sama-sama kuat. Ya, pinjol ilegal berhadapan dengan nasabah ilegal. Tapi harus kita tahu ya, ketika kita berhutang, apakah itu dari ilegal atau tidak ilegal, maka tetap kita harus membayarnya. Karena hutang itu ya bisa ya, karena hutang itu seperti saya sebutkan di awal, orang berhutang itu ya, itu Rasulullah pernah menolak untuk tidak mau melakukan sholat jenazah. Maka apa? Bicara dengan kawan, bicara dengan keluarga, bicara dengan orang-orang yang kira-kira bisa membantu. Tapi jangan menutup pinjaman itu dengan pinjol-pinjol ilegal yang lainnya. Ya, jangan menyelesaikan satu masalah dengan membuka pintu untuk munculnya 1001 masalah baru. Baik, karena juga sudah berhubung sudah di penghujung waktu juga ya Pak. Sebenarnya menarik ya tentang pinjol ya. Yang mungkin juga seperti yang bertanya tadi, jangan sampai untuk berpikir singkat, artinya stres, kemudian banyak kayak kasus yang memilih untuk bunuh diri, gantung diri karena hanya pinjol ini. Jadi jangan sampai ke arah situ juga ya Pak ya. Jadi bisa dicarikan solusi yang lain. Nah Pak, ini sebagai closing statement, mungkin boleh kita mulai dari Pak Sabri dulu, singkat saja Pak. Terima kasih. Silahkan Pak, sebagai closing statement kita. Oke, baik. Nah, apakah pinjol ini ya memberi kemudahan atau kemudaratan? Sebenarnya sangat tergantung pada diri kita. Ya, kalau kita bijak, maka dia akan memberi kemudahan. Tapi kalau kita menganggap diri bijak padahal tidak bijak, maka dia bisa menyebabkan kita ya melarat dan sebagainya. Maka oleh karena itu ya marilah kita menjadi ya individu yang bijak. Kalaupun memang terpaksa berhadapan dengan pinjol, maka pilihlah pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol resmi ya yang berbasis syariat. Nah, walaupun demikian tetap ya pastikan jumlah pinjaman itu sesuai dengan kemampuan keuangan ya. Perencanaan keuangan itu sangat penting. Pastikan informasi terhadap biaya yang harus kita bayar, jangka waktu, ya, kemudian juga kemampuan ya kita untuk membayar, dan idealnya ya kalaupun kita pinjam supaya tidak bermasalah, maka gunakan pinjaman itu untuk hal-hal yang produktif, ya, karena untuk hal produktif ya insya Allah kita akan bisa membayar. Nah maka yang menjadi tantangan terbesar memang ya ini akan kembali ke literasi keuangan syariah. Karena literasi keuangan syariah ya, ini kalau kita lihat di Indonesia masih di bawah 10%, kalau di Aceh ya mungkin sudah sekitar 18%. Artinya dari 100% penduduk Aceh itu hanya sekitar 18% yang memahami tentang literasi keuangan syariah. Maka banyak-banyak ya berpikir ya mengevaluasi. Saya pikir sama Bu Mariami ya, kalau ibu apalagi ibu-ibu belanja di pasar kemudian tanpa perlu tawaran-tawaran yang agak lama ya, beli baju sampai ke rumah mesti merasakan nih baju ini sepertinya nggak pas. Tapi coba kalau tawaran ya, tawarannya yang begitu apa ya lama dan sebagainya ya, maka kita akan puas. Artinya teliti lebih dahulu dengan serinci-rincinya, jangan menyesal di kemudian hari. Baik, dari Pak Zainal Abidin, closing statement-nya silakan. Ya, saya mengimbau pada masyarakat Aceh ya, agar bijak ya dalam menyikapi kondisi ekonomi hari ini. Nah, kalau memang membutuhkan sebuah keuangan yang sifatnya urgen mendesak, ya saya pikir ya kalau memang tidak ada alternatif lain ya pinjamlah di pinjol resmi yang syariah. Nah ini kan namun harus diukur kemampuan dalam hal membayar ya. Kalau dia kemampuan membayarnya sedikit ya pinjam sesuai dengan kemampuan saja seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang saya ingin tekankan juga ya kita jangan turut kemauan kita, bukan kebutuhan kita.
Jadi ya kita penuhi saja Ya, Kak Zainal. hal-hal yang bersifat kebutuhan kita, bukan keinginan dan kemauan kita. Kita nanti, halo? Ya, kalau kita mengikuti ya, keinginan ya atau kemauan kita, bukan kebutuhan kita akan terjerat pola hidup yang hedonisme ya, yang kita akan terus bersaing dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, terutama dalam hal penampilan ya, baik pakaian, ya, HP maupun kendaraan dan sebagainya seperti itu. Nah, karenanya ya, kalaupun memang sudah keadaan sangat darurat, ya pinjamlah di pinjol resmi yang syariah. Dan hari ini saya pikir sudah banyak pinjol syariah. Mungkin demikian, Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin juga Pak Sapri ya sudah meluangkan waktunya untuk topik kita di hari ini, pinjaman online, kemudahan atau jeratan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita, juga kepada pendengar yang sudah Prof, ilmunya Prof. Tadi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.